kami baru saja sidang di hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 untuk klien kami Victor Yemo. Agendanya tadi pembuktian dengan mendengarkan ahli dan juga klien kami Gerson dan Kamus itu agendanya putusan selah. Nah, untuk kasus Victor Yemo tadi setelah hakim buka sidang dan tanyakan kepada saudara jaksa apakah jaksa sudah menyiapkan ahli, rupanya jaksa belum menyiapkan ahlinya. Nah, tadi sempat kami tanyakan kepada jaksa terkait apakah ketidakhadiran ahli ini karena surat-surat yang belum disampaikan, tapi si jaksa sampaikan bahwa dia komunikasi dengan ahli via WhatsApp. Jadi kita minta untuk dihadirkan surat-suratnya, namun tidak mampu dihadirkan. Kemudian kami keberatan juga kalau kemudian ingin dibacakan, karena menurut kami keterangan ahli adalah apa yang ahli sampaikan di depan muka sidang. Keberatan kami kemudian tadi diterima oleh majelis, dan majelis sampaikan kepada jaksa untuk kemudian menghadirkan lagi. Nah, majelis memberikan waktu kepada jaksa untuk hadirkan lagi di tanggal 7 Maret 2023 minggu depan, dan itu adalah kesempatan terakhir bagi jaksa. Nah, dari apa yang terjadi tadi dan kembali pada sidang-sidang sebelumnya, kami berkesimpulan bahwa berdasarkan 5 saksi fakta yang semuanya tidak melihat, semuanya tidak tahu secara pasti, ini membuktikan bahwa semua tuduhan yang diberikan kepada klien kami Victor itu tidak benar atau tidak terbukti. Sekalipun tadi ahli tidak hadir atau nanti ahli tidak hadir pun, sebab fakta pendukungnya dalam hal ini saksi yang melihat langsung itu tidak melihat, maka sama saja nanti kalau hadir pun keterangannya tidak kuat karena saksi fakta sangat lemah, sehingga bisa saja ahli itu tidak benar. Nah, satu hal yang menarik tadi yaitu keterangan ahli yang tadi mau dihadirkan itu rupanya salah satu penyebab tidak hadir karena beliau sudah pindah ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, dan menjabat sebagai wakil menteri. Di sini kami sempat sampaikan tadi, kalau memang seperti itu kenapa beliau tidak tarik keterangannya? Karena keterangan ahli dia yang kemudian mengakibatkan kebebasan dari klien kami itu terlanggar. Semestinya kan dia harus tarik dengan tegas. Nah, dengan itu kami sudah masuk pada satu kesimpulan kalau semua tuduhan kuat, dan kami sudah bisa minta dengan tegas kepada majelis hakim untuk profesional dan memberikan putusan bebas kepada klien kami, karena semua alat bukti baik saksi maupun surat serta ahli itu semua lemah. Itu berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan kasusnya klien kami, berkaitan dengan kasusnya Kamus dan juga Gerson. Kami yang pertama sangat kesal ya atas putusan majelis hakim yang menolak eksepsi kami, karena menurut kami Gerson dan juga Kamus ini adalah korban. Fakta mereka sebagai korban itu jelas terlihat di mana tidak ada surat penangkapan yang diberikan pada saat mereka ditangkap. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga adalah korban penyiksaan, karena pada saat mereka diangkut atau menyerahkan diri dan dibawa ke Polsek AB, di sana kita temukan ada luka-luka. Dan benar bahwa kedua ini ditersangkakan ini hanyalah bagian dari balas dendam atas adanya anggota polisi atau oknum polisi yang kemudian menjadi korban pada saat chaos di depan Gapura Uncen. Nah, disinilah yang kami kemudian menjadi
kesal atas keputusan hakim tadi dalam putusan sidang. Kami harap dalam pembuktian nanti hakim bisa lebih profesional melihat fakta ini, karena kedua klien kami ini adalah korban kriminalisasi yang bertujuan untuk menutup fakta pendekatan represif yang dilakukan oleh pihak keamanan pada saat aksi massa yang dilakukan secara damai untuk menolak pertemuan G20 di Bali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditambahkan, silakan. Gerson dan dari kami yang pertama itu kami sangat kecewa dengan hukum yang berlaku dengan ini. Karena dalam undang-undang sendiri ini ada kebebasan akademik atau otonomi khusus sebenarnya. Tetapi malah polisi sendiri yang masuk ke dalam kampus dan kejar mahasiswa ke dalam kayak brutal. Kami ini bukan KKB, kami ini mahasiswa. Sehingga semua penangkapan yang dilakukan itu yang tidak benar sekali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu sebenarnya tugas polisi sebenarnya melayani, mengayomi dan menyelamatkan. Tetapi justru polisi lah yang dibalik kekerasan di atas tanah, di atas kampus yang terjadi. Bukan kami di kampus Uncen saja, tetapi pokoknya kalangan kampus dan di mana menyampaikan pendapat mahasiswa itu selalu bukan habis-habisan. Jadi kalau macam begini-begini terus, pembungkam demokrasi terjadi terhadap mahasiswa. Sedangkan mahasiswa itu apa? Mahasiswa itu pengganti bangsa ini, pengganti negara. Jadi pembungkaman ruang demokrasi terus terjadi. Kita bernegara untuk apa dengan negara ini? Karena hukum dan undang-undang berlaku di negara ini, terlebih khusus untuk kami mahasiswa Papua dan orang Papua tidak berlaku sama sekali. Kita mau bernegara untuk apa? Terima kasih yang kami disampaikan. Ya, baik, ada tambahan. Selamat siang. Dari tadi kami dengan hakim Purwantela itu kami lihat itu tidak sesuai hukum yang dia putuskan. Jadi minggu depan yang sidang ini hakim harus diadili. Undang-undang itu jangan memperkosa terus, karena negara ini negara hukum. Jangan dibalik fakta. Yang satu, yang kedua itu kami pada saat ditahan, biasanya kalau orang diserahkan diri itu dia pernah dapat proyek, itu sesuai undang-undang yang ada. Tapi kami dapat proyek apa semua, jadi demi hukum kami harus lepaskan. Terima kasih. Oke, demikian pernyataan atas sidang tadi. Salam demokrasi. Kami harap masyarakat terus kawal proses sidang ini, baik kriminalisasi terhadap mahasiswa maupun kriminalisasi terhadap aktivis HAM. Demikian, selamat siang, salam demokrasi.